manajernya atau para leader mereka ini yang harus punya skill untuk bisa memetakan atau mengukur. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Milani dalam dunia leadership coaching yang membahas tentang coaching dan leadership. Nah teman-teman, sekarang ini kan memang lagi era milenial nih. Nah kita pengen tahu nih, apakah ada gaya kepemimpinan yang cocok buat anak-anak milenial? Nah yuk sebelum kita simak lebih jauh, kita lihat yang melihat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, saat ini sudah bersama dengan saya Coach Aditya Amijaya. Halo Kak Adit. Halo, Kak Wah, Ana. seger banget ya. Baik, Baju alhamdulillah. kita sama putih. Ya, ini lagi putih. Lagi putih. Lagi Emang putih. biasanya apa lagi? Biasanya hitam. Enggak ya, merah. Merah Nah, ya. iya, merah. Nih, Kak Adit, gini nih Kak Adit. Ini kan sekarang kan dibilang zamannya katanya milenial ya. Jadi banyak corporate perusahaan-perusahaan itu yang merekrut anak-anak milenial. Nah, pengen tahu nih Kak Adit nih, kira-kira ada nggak sih gaya kepemimpinan yang cocok untuk anak-anak milenial ini? Oh, oke, gitu ya. Jadi sekarang lagi eranya anak milenial nih, katanya ini gitu ya. Bahkan kalau di Indonesia itu saya pernah baca atau mempelajari di mana itu tahun 2025 nanti itu memang saatnya apa ya, tahun emasnya gitu, tahun emasnya milenial. Artinya apa? Jadi tahun 2025 itu tuh akan semakin banyak kaum milenial, ya kaum anak milenial yang menempati posisi-posisi strategik di berbagai organisasi ya, perusahaan. Ya kalau misalnya sebagai pengusaha atau wirausaha ya jelas mereka yang pemiliknya jadi posisi strategik juga. Tapi kalau di organisasi-organisasi pemerintahan atau yang swasta itu sudah mulai banyak mereka menempati di posisi-posisi yang strategik, posisi-posisi leadership ya, posisi-posisi manajerial gitu ya, yang posisi-posisi yang sudah memimpin banyak orang. Itu anak milenial gitu. Itu tuh tahun emas gitu ya. Oh, tahun berapa tuh Kak Adit? 2025. Wah, 2025 tinggal ya. 2 tahun Catat lagi nih, ya. 2025. Tiga tahun lagi lah ya kira-kira ya. Iya, 3 tahun lagi. Gitu. Walaupun sekarang sih udah mulai kelihatan ya, udah banyak posisi-posisi strategik yang sudah mulai ditempati anak-anak milenial. Cuman mungkin tahun 2025 itu udah semakin persentasenya akan paling dominan gitu ya. Anak milenial, karena anak generasi X udah pada pensiun. Iya, itu dia Kak Adit. Termasuk kita gitu ya, udah pensiun gitu iya, kan. kita ya. Oke. Jadi mereka sudah mulai mengambil alih posisi-posisi itu. Semakin banyak proporsinya ya, yang bahkan bukan semakin banyak, yang paling banyak persentasenya ya Porsinya. anak milenial gitu. Oke. Nah, supaya ini kan tinggal 3 tahun lagi nih gitu kan. Jangan sampai nanti begitu tahun 2005 yang tadinya dibilangnya tahun emas gitu ya, menjadi tahun cemas gitu. Oh, karena Karena alih-alih idealnya kaum milenial yang menempati posisi itu semua sudah matang gitu ya, leadershipnya atau udah matang dia sebagai pimpinan gitu ya. Nah, padahal ini penting banget ya, keberlangsungan satu perusahaan gitu ya. Betul, Kak Adit. jangan sampai mereka nggak bisa atau belum layak menempati posisi-posisi itu gitu kan. Nah, Jadi kan gimana gitu ya, padahal maksud generasi X harus diperpanjang semua kontrak masa kerjanya nggak jadi gitu. pensiun-pensiun dong. Iya, nggak pensiun gitu kan. Apalagi yang udah baby boomer ya, baby boomer udah harusnya udah istirahat gitu kan. Nah jadi kayak gitu tuh, hati-hati gitu ya, jangan sampai ini 3 tahun ini tuh kita jadi salah mendevelop gitu. Nah, kalau ini kan tadi Kak Adit bilang kan posisi strategis sekarang banyak yang milenial ya. Nah, gimana cara milenial ini memimpin gitu ya, terutama nanti mungkin aja di dalam satu company-nya dia ada yang generasi X. Nah, ini kan ini lumayan gapnya kan Kak Adit. Jadi sebetulnya bagaimana mendevelop mereka ya supaya mereka bisa siap menjadi pemimpin masa depan tahun 2025 ke atas itu ya. Kalau saya sih tidak terlalu suka melabelisasi sebetulnya. Oh, anak milenial tuh udah pasti kayak gini tipe-tipenya gitu kan, terus harus kayak harus diginiin. Ternyata ketika saya amatin juga balik lagi ke orangnya ya gitu. Ada yang memang
masih harus diawasin bener, ada yang masih harus direktif banget, tapi ada juga yang mereka perlunya diskusi gitu ya, maunya bentuknya tuh yang lebih dua arah gitu ya. Tapi banyak juga yang mesti harus didirektif gitu ya, direktif, banyak yang harus disuruh bentuknya tuh dikontrol dulu gitu. Ya, jadi balik lagi ke background orang-orangnya juga ya gitu. Jadi saya tidak bisa melabel gitu. Nah, paling tidak ya para pimpinan sekarang yang harus mendevelop, mereka harus mampu memetakan kebutuhan mereka itu seperti apa, kebutuhan developmentnya gitu ya, dari sisi kompetensi, skill, attitude-nya gitu kan, KSA-nya tuh harus di-develop gitu ya. Nah, dari situlah baru kita menggunakan gaya-gaya development yang paling cocok buat mereka gitu ya, masing-masing. Apakah mereka bentuk perlunya masih bentuknya itu yang directing, atau yang bentuknya collaborating gitu ya. Nah itu masing-masing balik lagi ke individu gitu ya. Dan memang secara garis besar kebanyakan mengatakan anak milenial itu lebih cocok dengan gaya yang collaborating ya. Cara mendevelopnya tidak lagi directing gitu secara full, tapi berdiskusi, kemudian dialog gitu ya, dua arah yang demokratis gitu. Ya. Nah ini kan sama kalau kita bisa lihat juga Corpora ini kan kita banyak anak milenial ya, Kak Adit ya. Nah, tadi Kak Adit bilang kan kita mempersiapkan mereka gitu ya. Entah mungkin milenial ini bisa entah jadi dia jadi manajer gitu kan, pegang posisi atau posisi-posisi lain yang strategis gitu kan. Nah, dengan cara tadi Kak Adit bilang diskusi ya, kolaboratif, diskusi gitu ya dengan mereka. Nah, itu ada alat ukurnya nggak Kak Adit? Dari mana kita tahu kalau misalnya kayak dia misalnya oh dia ini anaknya lebih cocok mungkinnya diskusi. Kalau ini mungkin lebih cocok kalau kita langsung delegasi, atau yang ini lebih cocok kita monitoring. Nah itu ada alat ukurnya nggak Kak Adit ya? Ya kalau alat ukur pasti ada ya, itu assessment gitu ya. Cuman kalau saya sih lebih ke melihatnya secara praktis aja ya. Jadi justru para manajernya atau para leader mereka ini yang harus punya skill untuk bisa memetakan atau mengukur gitu ya, dengan bentuknya observasi gitu ya, dari mulai perilaku mereka sehari-hari gitu ya, dari kemudian bagaimana menggali needs mereka gitu ya. Nah di situ baru bisa lebih baik untuk mengetahui apakah mereka itu kebutuhannya bentuknya directing atau lebih ke sifatnya relationship atau collaborating gitu ya, yang gaya yang lebih dua arah gitu atau yang lebih satu arah dalam mendevelop gitu. Nah dari situ baru akhirnya bisa memutuskan jenis developmentnya seperti apa gitu ya, training kah atau consulting kah, mentoring, coaching dan seterusnya gitu. Nah berarti mereka ini yang nanti menentukan timnya dia akan lebih cocok di director, dia harus punya skill dong Kak Adit? Iya, jadi para leaders skill apa yang dibutuhkan itu ya? Skill dalam menggali needs-nya ya, development needs-nya timnya itu dalam hal ini ya. Sebagai leaders kan tugas mereka bukan hanya sekedar memastikan kerjaan selesai gitu ya. Kalau itu sih manajer ya. Tapi kan manajer dan leader itu kan melekat gitu ya kalau di organisasi ya. Seperti yang dan memimpin ya. Seperti yang episode yang lalu sudah kita bahas ya. Jadi manajer dan leader itu suatu dua peran yang biasanya satu orang gitu kan. Nah, bagaimana leaders ini bisa memastikan agar mendevelop timnya dengan baik gitu loh. Timnya itu bisa siap untuk akhirnya menjadi leader-leader di masa depan. Berarti dia harus ada skill untuk kemampuan menggali itu ya Kak Adit? Iya, menggali kebutuhan mereka, needs-nya ya. Menggali kebutuhannya ya? Ya betul. Berarti kemampuannya skill apa nih Kak Adit? Seperti apa gitu ya? Ya,
Ya kalau kita bedah sedikit, kita pretelin lebih detailnya lagi, skill-skill itu ya lebih kepada skill dalam mengamati mereka, kemudian skill untuk menentukan standar, ya standar suatu pekerjaan itu cocoknya itu perlu apa saja gitu ya. Kemudian melakukan teknik menggali needs-nya, ya yang terutama dalam bentuk interview atau questioning gitu ya. Nah itu semua adalah teknik skill-skill yang khusus yang harus dikuasai mereka para leaders ini ya, untuk bisa memetakan timnya kebutuhannya apa. Nah, gitu. Kalau menggali ini kan tentunya nggak sembarang menggali ya Kak Adit, nanti malah jadi cukur kol. Curcol atau malah balik lagi satu arah lagi gitu kan, atau malah bukannya menggali tapi malah kayak sudah menjudge gitu kan. Nah, berarti apakah di sini dibutuhkan skill, kemampuan untuk melakukan coaching ya? Pada jadi, timnya. Betul. Jadi apa yang saya tadi katakan itu sebetulnya skill-skill yang memang dipelajari dalam suatu metodologi coaching ya. Gitu. Suatu teknik coaching, salah satu skill-skill yang perlu dikuasai itu ya juga dibutuhkan dalam memetakan kebutuhan development mereka. Gitu. Jadi orang yang belajar coaching itu juga sebetulnya belajar untuk bisa bertanya gitu kan, belajar mendengarkan, belajar mengobservasi gitu kan. Nah itu kan semua juga akhirnya bisa dipakai bukan hanya dalam sesi coaching tapi dalam sehari-hari mereka sebagai leaders gitu ya. Mengamati timnya bekerja, hasil-hasilnya seperti apa, kemudian menggali kebutuhan mereka. Akhirnya bisa ketahuan juga di situ ya, bisa dimanfaatkan untuk bisa menggali kebutuhan development mereka gitu. Nah berarti penting banget ya teman-teman ini kemampuan skill untuk coaching gitu ya, bukan hanya mungkin generasi X yang mempelajari supaya dia mempersiapkan milenial, tapi milenial sendiri juga bisa jadi ya coaching Kadit gitu, ya. Betul. Ya sekarang kan memang zamannya, eranya informasi ya gitu. Para millennials ini kan dianggap mereka sebagian besar sudah sangat familiar dengan teknologi, bisa menggali, mencari informasi, jawaban apapun dari teknologinya gitu ya, melalui internet, melalui gadget gitu ya. Jadi kalau sekedar untuk sebetulnya mereka perlu knowledge baru, itu kan mereka bisa dapetin dari sana gitu ya. Tapi bagaimana mentransfer knowledge itu menjadi skill, dan bagaimana skill ini akhirnya betul-betul dipraktekkan oleh mereka dalam kehidupan pekerjaan mereka, itu nggak bisa dengan cara ini lagi ya, directing lagi tuh gitu. Itu masuknya ke coaching gitu ya, atau mentoring lah, coaching mentoring gitu ya, gitu, untuk menemukan apa sih yang menghambat mereka untuk betul-betul melakukan apa yang dia sudah ketahui itu gitu. Jadi zaman sekarang itu, walaupun tadi saya mengatakan memang balik lagi ke orangnya ya. Nah kalau misalnya kita generalisasikan gitu ya, kita sama ratakan berdasarkan penelitian tentang anak milenial ya itu tadi, mereka itu sebetulnya bisa mencari tahu sendiri. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Apa yang perlu mereka ketahui? Nah, yang menjadi isu adalah apa yang menghambat mereka untuk melakukan apa yang mereka sudah dapatkan itu dari info, dari internet lah, dari mana gitu ya. Dan bagaimana memastikan agar jadi mereka informasi udah dapat gitu ya, udah dapat, tapi ada sesuatu yang menghambat mereka untuk bisa melakukan jadi, ya. Entah itu dari internal atau eksternalnya gitu ya. Nah itu tentu dengan cara coaching gitu ya. Nah teman-teman ternyata bisa melengkapi ya skill melakukan coaching ini gitu ya. Itu kita kan ada beberapa modul ya Kak Adit ya untuk belajar coaching ya. Jadi untuk supaya si manajer ini bisa mempunyai kemampuan tadi itu dia bisa menggali dari timnya gitu kan, menanyakan apa yang menjadi hambatan, itu apa perlu dia belajar keseluruhan modul Kak Adit? Ya memang idealnya ya 8 kompetensi SF itu perlu dipelajari secara menyeluruh ya, dan waktu yang dibutuhkan minimal itu kan 60 jam untuk bisa menguasai semua itu gitu. Jadi kita memecah pelatihan itu menjadi 3 modul. Tujuannya agar untuk bisa mereka para leaders ini belajar secara bertahap, nggak langsung jebret 60 jam 8 kompetensi penuh gitu nanti ya. Ngebul ya. Jadi anak milenial juga ngebul ya. Jadi modul pertama itu ya basic coaching dan beberapa kompetensi yang minimal yang harus mereka kuasai sebagai seorang leaders dalam
meng-coaching timnya atau dalam sehari-harian gitu ya. Nah, modul 2, modul 3 itu ya sudah mulai mendalami sampai akhirnya menguasai keseluruhan kompetensi coaching yang juga sangat bagus dikuasai oleh para leaders, sehingga mereka juga bisa mempraktekkan kompetensi itu dalam kesehariannya, bukan hanya sesi coaching ya, tapi dalam kerjaan sehari-harinya itu bisa lebih maksimal dan lebih menyeluruh. Mereka kuasai ya pada akhirnya sampai memetakan kebutuhan mereka, sampai bisa menggali apa yang menjadi motivasi timnya, apa yang perlu perubahan seperti apa yang perlu dilakukan, itu tuh lebih jelas mengetahuinya bagaimana gitu. Wah, itu menarik banget ya teman-teman ya, ternyata mempunyai skill coaching itu banyak manfaatnya. Selain untuk menggali tim, siapa tahu bisa menggali pasangan dan memotivasi pasangannya, nggak kan? Iya, akhirnya bisa dipakai juga sih untuk ini ya, kehidupan pribadi masing-masing ya. Iya. Nah, Kak Adit nih, kalau teman-teman pengen tahu nih gimana sih mereka bisa mempelajari tentang coaching ini, di mana nih Kak Adit? Nah, kalau teman-teman mau belajar tentang coaching, ya carilah memang lembaga edukasi coaching yang sudah diakreditasi oleh ICF dalam hal ini ya, International Coaching Federation. Ya, contohnya di Corpora Consulting. Silakan teman-teman buka website kami www.corporaconsulting.com, cari jasa produk pelatihan yang sertifikasi coaching. Nah, sudah terakreditasi ya teman-teman. Jadi artinya sudah diakuin ya Kak Adit ya. Gitu ya, dan memang sudah proven ya. Ya, artinya ya materinya, kurikulumnya, silabusnya sudah memenuhi standar ICF, dan ini bisa diakui oleh secara internasional gitu. Nah, oke teman-teman, dimanapun berada, teman-teman boleh langsung nanti lihat ya di website kami di www.corporaconsulting.com. Dan kalau ada pertanyaan dari teman-teman seputar pembahasan kita kali ini, nah ini harusnya menarik banget ya Kak Adit ya, karena menyangkut dengan milenial ya. Itu boleh langsung dilayangkan ke YouTube channel kita ya, supaya YouTube channel kita ini makin bertumbuh. Nah, Kak Adit, ada yang ini nggak Kak Adit tentang milenial ini yang mau disampaikan lagi nih Kak Adit? Mempersiapkan mereka gitu ya, bagaimana mempersiapkan mereka? Ya, jadi betul-betul para leaders ini harus betul-betul paham ya tentang dunia mereka gitu ya, bagaimana cara mereka berpikir, cara mereka berperasaan, bagaimana cara mereka mencari informasi gitu ya, mengolah informasinya gitu. Nah, gak bisa lagi dipasamakan dengan mereka gitu ya, yang generasi X ke atas gitu ya, baby boomers. Jadi kalau kita memaksakan mereka untuk mengikuti kita tuh artinya kemunduran gitu. Kalau menurut saya loh ya, mereka harus mengikuti cara berpikir kita gitu ya mereka. Tapi kita yang harus masuk ke dunia zamannya mereka, beda ya, harus bisa paham betul-betul seberapa anehnya itu ya, kita harus pahami gitu. Kebutuhan mereka, aspirasi mereka, proses berpikir mereka, proses berperasaan mereka gitu ya. Dan ini memang mungkin dengan pendekatan coaching mereka merasa lebih ini ya. Nah gitu, jadi setelah udah tahu, baru kita mencari metode apa yang paling cocok untuk bisa mengakomodir kebutuhan mereka. Gitu. Bisa dengan coaching gitu ya ternyata. Nah, aduh menarik banget ya teman-teman. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, demikian dulu bincang-bincang kita. Nanti kita lanjut lagi dengan topik lain yang lebih menarik lagi ya. Oke, dengan saya Ana Melani dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.